Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Jumpa lagi sahabat bersama ilmu pengetahuan alam biologi. Kali ini kita akan membahas materi klasifikasi makhluk hidup. Apa tujuan dan dasar klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup. Tujuan dan dasar klasifikasi. Variasi makhluk hidup yang terdapat di dunia ini sangat beragam. Sebagian ahli menyatakan bahwa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan protista diperkirakan ada 1.500.000 jenis. Karena jumlahnya banyak dan beraneka ragam, maka kita akan mengalami kesulitan dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Untuk mempermudah dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup, maka kita perlu cara. Bagaimana cara mengenal makhluk hidup dengan lebih mudah? Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup satu dengan yang lain. Selain makhluk hidup juga memiliki persamaan ciri, misalnya ayam dan bebek. Sama-sama memiliki kaki dua, tetapi memiliki perbedaan dalam bentuk kaki. Persamaan dan perbedaan inilah yang dapat digunakan untuk memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup. Cara untuk mempermudah kita dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup disebut sistem klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mengenal, mempelajari, dan mengetahui hubungan antara makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan penggolongan disebut taksonomi. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi dapat dilakukan oleh siapapun, tergantung dasar klasifikasi yang digunakan. Berikut ini adalah contoh dasar klasifikasi dalam biologi. Berdasarkan kemampuan membuat makanan. Berdasarkan kemampuan membuat makanan, makhluk hidup digolongkan menjadi organisme autotrof dan heterotrof. Autotrof yaitu mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan heterotrof, organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri, contohnya hewan dan manusia. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan digolongkan menjadi tumbuhan hidrofit, hidup di air, contohnya teratai. Tumbuhan higrofit, tumbuhan yang hidup di tanah lembab, contohnya lumut. Dan tumbuhan xerofit, tumbuhan yang hidup di tanah kering, contohnya kaktus. Berdasarkan makanannya, hewan digolongkan menjadi hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora memakan tumbuhan, contohnya kambing. Karnivora, contohnya pemakan daging harimau. Omnivora memakan tumbuhan dan daging, contohnya tikus. Berdasarkan manfaat bagi kehidupan manusia, contoh klasifikasi yang lebih spesifik, jenis makhluk hidup yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Jenis makhluk hidup yang dapat dipakai sebagai obat dan tidak dapat dipakai sebagai obat. Jenis makhluk yang berbahaya dan tidak berbahaya. Berdasarkan ciri tertentu, klasifikasi yang lebih spesifik
berdasarkan gerak aktif dan gerak pasif, sehingga dikenal adanya golongan hewan dan tumbuhan. Berdasarkan ukuran tubuh, sehingga dikenal adanya golongan hewan besar, hewan kecil, serta tumbuhan pohon, perdu, dan semak. Berdasarkan fungsi alat gerak, sehingga dikenal adanya sayap, selaput tipis, sirip, kaki, dan kaki. Demikian penjelasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.